Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, anak-anak, hari ini Pak Am ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan kalian, di mana pada tahun ajaran baru ini ya, kalian mendapatkan beasiswa. Nah, ini kan tentunya banyak yang pengen tahu sebenarnya untuk bisa mencapai atau mendapatkan beasiswa itu apa saja sih yang sudah kalian lakukan, apa saja yang sudah kalian perjuangkan sehingga mendapatkan berkah, mendapatkan hal yang luar biasa. Pasti ini kan jadi kebanggaan juga ya buat orang tua ya, dan pasti kalian juga bangga kan kalau dapat predikat terbaik di kelas dan apresiasi dari sekolah, kalian mendapatkan beasiswa. Oke, di sini ada beberapa siswa dari kelas 8 dan juga dari kelas 9. Dari kelas 8 ada Cinta dari kelas 8B ya. Cinta dari kelas 8B, kemudian dari kelas 8C ada Selfie, dari 9A ada Feli, dan dari 9B ada Diego. Ini yang paling ganteng sendiri ini ya. Jadi ini banyak yang tanya ini pastinya teman-teman ya, terutama teman-teman kalian pasti pengen banget seperti kalian bisa dapat beasiswa. Nah, saya pengen tanya dulu pertanyaan yang sangat sederhana. Gimana sih perasaan kalian kemarin ketika dapat informasi? Selamat ya kalian dapat beasiswa, nanti tolong orang tuanya diundang untuk ke sekolah. Gimana perasaan kalian? Dari siapa dulu? Dari Diego dulu. Oke, Diego silakan diceritakan perasaan kamu ketika kamu tahu kalau kamu dapat beasiswa. Perasaan saya senang, soalnya kan selama ini kan setiap hari itu kan saya belajar. Ya tapi belajarnya juga nggak lama-lama, cuma 1 jam aja. Tapi belajarnya itu kualitasnya bagus, jadi dapat materinya tuh banyak. Terus habis belajar itu istirahat, terus mikirin besok itu tugasnya apa, terus kita itu nggak boleh nunda-nunda tugas supaya tugasnya itu kita juga bisa dapat nilai bagus juga. Gitu ya. Tapi pastinya seneng banget ya. Iya. Nah, kalian setuju nggak kalau misalkan tadi cara belajarnya Diego itu kita itu belajar ya ada porsinya ya, jadi harus dikasih waktu jeda istirahat juga supaya otaknya juga tidak terlalu berat sehingga nanti bisa efektif belajarnya. Nah, setelah itu memikirkan juga bahwa tugas apa yang harus diselesaikan. Lalu kemudian kira-kira nanti bisa mengatur waktu belajar dengan baik juga. Nah, setuju ya kalau cara belajar seperti itu bisa efektif. Oke, sekarang kalau misalkan dari Feli sendiri, Feli gimana perasaannya kemarin waktu dapat beasiswa? Tentunya ya senang pertama dan nggak nyangka juga sih Pak. Kenapa? Karena di kelas saya itu dulu tuh pas saya kelas 8 kan ini, itu banyak yang nilainya tuh tinggi dan hampir membalap gitu Pak. Jadi kan karena semester lalu saya kan nggak dapat kan Pak, karena nggak dapat karena dibalap sama ada anak lain di kelas saya, dan situ saya ya udah deh nggak apa-apa, yang penting udah berusaha. Ya, sekarang dapat, ya senang karena mama juga bilang kalau ya itu merupakan salah satu anugerah berkat dari Tuhan. Nah kalau di situ kamu udah dapat, kamu udah nggak jangan santai-santai, kamu tetap harus belajar lebih keras lagi, lebih rajin. Di sini kamu nggak boleh stop di one point gitu. Itu aja sih Pak. Ya, saya setuju banget ya. Jadi ketika kita sudah memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu, itu kita tidak boleh lengah. Karena semakin kita tinggi maka semakin akan banyak yang ingin mendapatkan posisi tersebut. Jadi tetap belajarnya dijaga, kalau bisa ditambah lagi supaya lebih intensitas belajarnya lebih sering lagi. Dan benar kata Diego tadi, harus efektif. Jangan sampai saya paling tidak setuju dengan sistem belajar yang cuma semalam gitu ya. Jadi kalian belajarnya besoknya mau ujian, terus malamnya itu belajar sampai malam, besoknya malah ngantuk. Nah, kalau misalkan cara belajarnya diatur dengan baik waktunya, ada waktu rehat juga supaya otaknya dia terlalu berat, itu justru malah lebih efektif gitu. Tapi overall seneng ya? Ya, orang tua seneng ya? Ya. Selfie, gimana kemarin perasaannya ketika tahu kalau kamu dapat beasiswa? Pastinya saya senang, juga nggak nyangka kayak Kak Feli, soalnya kan di kelas saya itu juga murid-muridnya itu pintar-pintar semua. Jadi saya
saya kayak gak nyangka banget kalau saya bakal dapat beasiswa. Soalnya lumayan banyak yang nilainya tinggi. Kamu ada nggak saingan gitu dari di kelas kamu yang menurut kamu wah ini berat ini ngalahin dia? Ada nggak? Sebenarnya Nggak usah sebut nama, ada apa enggak? sebenarnya saya nggak anggap saingan sih Pak. Cuman ya udah, saya juga seneng kalau misalnya dia yang dapat juga saya nggak apa-apa. Soalnya kan kayak pasti semua orang kepingin kan Pak dapat. Jadi ya udah, kalau emang dia yang dapat rezekinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha. Iya. Oke, terima kasih. Cinta, gimana Jen? Perasaan kamu ketika kemarin tahu kamu dapat beasiswa? Ya pastinya seneng karena usaha kita belajar itu kebayar gitu. Karena aku juga nggak nyangka kalau misalnya dapat beasiswa, soalnya memang banyak temen-temen yang mau juga, kayak kata Kak Feli sama Selfie. Nah dulu itu belajarnya tuh sistem kebut semalam, tapi tetap aja nggak nyangka kalau misalnya dapat. Gitu ya? Ya tapi kalau misalkan melakukan itu pun harus ada batasan waktu. Iya. Jadi jangan sampai terlalu larut sehingga malah kecapean, paginya nggak bisa fresh. Iya, sekarang saya juga udah bikin rencana belajar itu setiap hari itu minimal 15 menit buat baca-baca buku pelajaran besok. Biar nilai tugas itu juga bagus. Iya. Betul, saya setuju. Jadi setelah selesai pembelajaran di rumah, dibaca aja sebentar 10-15 menit. Nanti yang penting konsisten. Iya. Kita belajar lama tapi cuma sekali dok, ya tetap aja nggak konsisten. Iya. Nanti hasilnya juga akan kalah sama yang sedikit waktunya tapi konsisten. Otak kita lelah, istirahat dulu. Iya. Gitu sih. Oke. Baik. Jadi tadi udah disampaikan tentang perasaannya masing-masing. Saya rasa nggak ada yang sedih ya. Namanya dapat beasiswa, dapat anugerah gitu pasti senang. Oke. Orang tua suka kemarin? Ada pesan-pesan tertentu nggak dari orang tua, misalkan kayak tadi Feli ya, kamu harus jaga ini, harus belajarnya lebih stabil lagi, jangan lengah gitu. Kalau dari orang tuanya Cinta ada pesan-pesan nggak? Harusnya semua orang tua sih kalau misalnya anak dapat beasiswa dikasih taunya gitu. Gitu. Ya sama. Saya seneng ya. Iya. Ada nggak kemarin kalian ini minta sesuatu sama orang tua karena udah dapat beasiswa? Ma, aku udah dapat beasiswa loh, aku beliin ini dong, aku minta itu dong. Ada nggak ya kayak gitu? Enggak sih. Nggak ada ya. Enggak ada. Semua karena memang benar-benar kalian melakukan kewajiban belajar dengan baik dan rewardnya ini langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Gitu. Luar biasa, kalian senang, orang tua juga happy. Baik. Kemudian Pak pengen tahu, tadi kan ada yang cara belajarnya memang dikit-dikit gitu, nggak perlu waktu yang lama gitu ya. Menurut kalian cara belajar kalian ini sudah efektif atau kalian ingin mencoba mencari cara belajar lain gitu? Dari siapa dulu? Feli dulu aja kali ya. Untuk cara belajar nih Pak. Nah dulu tuh saya dari SD sampai kelas 7, jujur saya belajarnya dikit sekali Pak. Jadi baca-baca itu dulu tuh jarang banget Pak. Nah tapi kan dari situ saya ngeliat juga, oh nih sih kok naik turun gitu. Terus ya udah mulai dari pertengahan semester kelas 8 kemarin itu saya mulai, oh ya harus kalau misalnya ada tugas saya catat di apa sih ini namanya, kayak whiteboard gitu Pak. Cuman dari kertas saya tulis-tulis. Jadi kayak self reminder kamu sendiri. Iya, ya? karena jujur saya ini orang yang pelupa Pak. Oke. Pelupa, dan di situ saya belajar ya udah bikin kayak to-do list, kalau nggak bikin kayak khusus ini buat tugas apa yang belum kamu selesai, ya udah kamu kalau udah selesai dihapus, terus tambahin tugas yang baru itu Pak. Terus saya juga mulai dari ya itu kemarin dari pertengahan semester kelas 8 itu saya mulai setiap hari itu berapa ya, ngerjain 10 soal matematika dari bapak saya. Karena jujur bapak saya itu strict banget dalam matematika. Dan bikin saya aduh nggak suka matematika jujur ya. Terus saya juga usahain minimal ya setengah 30 menit Pak
atau misalnya 15 menit kayak cinta gitu, baca-baca buku bekas yang gimana ya, yang sebelumnya itu Pak pelajaran gitu. Saya usahakan baca-baca dikit. Tapi saya juga belajarnya tergantung mood Pak, karena kalau misalnya saya lagi marah, lagi sedih, kok disuruh belajar itu ya pasti kan nggak fokus. Saya biasanya belajar kalau misalnya oh yaudah mood saya stabil, yaudah saya belajar. Kok nggak saya baring-baring dikit kalau misalnya lagi itu. Dan itu terbukti cukup efektif ya. Iya. Oke, coba tanya ke Selfie deh. Gimana sih kemarin cara belajar kamu? Kemarin kalau nggak salah ya dari Mama bilang kalau Mama itu nggak pernah minta kamu belajar, Mama nggak pernah. Ini ujian ini, ayo belajar, nggak pernah. Jadi Selfie ini katanya sudah tahu sendiri tanggung jawabnya karena sudah terlatih dari kecil untuk disiplin. Boleh diceritakan gimana sih belajar kamu di rumah? Jadi cara saya belajar di rumah itu kan misalnya guru lagi nerangin di sekolah itu saya catat-catat semua di buku tulis. Jadi nanti kayak pas ujian kita itu udah tinggal ngebaca-baca terus sambil kayak inget-inget gitu. Dan saya tuh kadang kalau biar ingat saya harus tulis berkali-kali di kertas. Terus saya butuh ruangan yang kayak gak ada suara sama sekali. Jadi saya bisa ngafalin dengan tenang. Jadi bisa langsung masuk ke otak gitu Pak. Dan cukup efektif ya cara seperti Iya, itu. menurut saya. Dan saya tuh nggak bisa belajar sambil dengerin lagu. Soalnya saya ngerasa nanti itu kayak kurang konsentrasi gitu. Berarti belajar sama musik harus dibedakan. Iya. Oke. Nanti kita cut. Nanti kita cut ini. It's time to begin Di sini siapa nih? second lesson. Cinta. Oke, habis cinta nanti Diego terakhir. Oke, baik. Jadi memang cara belajarnya seperti itu. Beda-beda nggak apa-apa ya. Karena semua punya cara yang unik untuk belajar. Oke, selanjutnya ke Cinta. Boleh diceritakan kepada kita semuanya. Gimana sih cara belajarnya Cinta di rumah? Untuk teknik belajar itu saya pernah scroll TikTok terus nemu cara itu yang saya pakai waktu kelas 8 waktu kelas 7 kemarin. Oke. Nah, itu namanya itu Pomodoro teknik. Nah, itu Apa itu? saya kan biasanya kan setiap ujian doang mau belajar kan. Nah, saya itu ambil kertas terus belajar 5 menit sampai 10 menit terus baru istirahat lagi 5 menit gitu. 15 menit belajar, 5 menit istirahat biar nanti otaknya itu nggak stres. Jadi diulang-ulang terus sampai selesai. Terus itu belajarnya itu sekitar sampai jam 10 terus langsung tidur. Biar Oke. besoknya itu nggak capek. Betul. Jadi sambil belajar tapi juga dikasih jeda waktu untuk istirahat. Iya. Otak kita kan perlu rehat ya. Nanti kalau misalkan sudah rileks lagi bisa mulai belajar lagi. Kalau udah bener-bener selesai nih langsung tidur. Nggak usah main HP ya. Nah, nanti ke distract nih belajarnya yang udah. Terus nanti ngeblank semua. Iya, nanti ngeblank semua udah belajar tapi ke distract sama hal-hal yang ada di HP nanti akan lupa lagi. Khususnya pada waktu ujian. Kalau pas waktu hari biasa seperti ini ya nggak dilarang kan ya kita menggunakan gadget tapi sesuai porsinya, tidak berlebihan. Gitu. Kalau dari Diego gimana Diego? Cara belajarnya Diego salah satu-satunya cowok ya di sini ya. Gimana Diego cara belajarnya di rumah sampai bisa efektif? Jadi saya itu pas belajar itu mau ujian 1 minggu sebelum ujian itu bikin rangkuman tentang pelajaran tersebut. Misalnya satu buku kan ada satu pelajaran, itu saya bikin rangkuman satu kertas. Terus pas 1 minggu sebelum ujian itu saya hafalin. Terus pas hari itu saya masang target. Jadi hari ini harus bisa semua matematika gitu. Jadi sama PPKN itu. Misalnya mood saya belajar matematika, berarti saya belajar matematika. Jadi saya nggak masang jadwal gitu loh, Pak. Terus motivasi, kita itu harus punya motivasi. Motivasi saya kan harus jadi yang terbaik di sekolah ini ya, Pak. Jadi saya tuh mikirin saingan-saingan saya, kelemahannya di mana, terus keunggulannya juga di mana. Misalnya kelemahan dia di matematika, berarti saya harus belajar lebih di matematika supaya saya bisa mengungguli nilai saingan tersebut. Oke. Ini lebih analitik gitu ya, menganalisa. Wah, ini saingan saya ini kelebihannya di mana, kekurangan di mana, saya harus bisa masuk di yang menjadi kelemahan mereka. Ini sudah pada tahap. Oke, saya harus bisa tahu nih. Berarti memang motivasinya berprestasi untuk menjadi yang terbaik ya.
Jadi sebenarnya kalian ini bisa saling belajar ya dari teman-teman yang lain. Oh ternyata Kak Dewi gini, ternyata Feli seperti ini, Cinta seperti ini, Sophie seperti ini. Kalian bisa saling bertukar pengalaman gitu ya. Supaya nanti semakin baik dan kalian juga bisa menemukan cara belajar yang terbaik. Karena sampai sekarang kan pastinya kalian masih ini ya mencoba-coba, coba deh dapat informasi di TikTok belajar apa tadi namanya? Pomodoro. Iya. Oh iya, oke. Terus ada juga kalau nggak salah itu namanya Feniman. Itu kayak kita tuh misalnya kalau mau ujian, kita tuh kayak anggap bunga kita ini orang, kita jelasin kayak cara sesimpel-simpelnya materi yang kita bahas. Jadi misalnya dia tuh jelasin ngerangkai semua kata-katanya sambil ngomong ke bunga itu, menganggap kalau itu untuk orang. Wah, ini luar biasa ya, sudah sampai sejauh itu gitu ya cara belajarnya. Tapi ya tetap kalian pasti nanti akan mendapatkan insight baru, cara belajar baru. Dicoba-coba aja nanti mana yang paling tepat. Yang jelas sih kalian di sini sudah sangat luar biasa, sudah membuktikan kepada teman-teman, kepada bapak ibu guru dan kepada orang tua kalau kalian memang layak dan pantas untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin pertanyaan simpel ya ini setelah ini ya. Ada nggak pelajaran yang kalian itu suka dan pelajaran yang menurut kalian itu lemah di bidang itu? Selfie dulu ya. Ada nggak pelajaran yang menurut Selfie itu suka banget sih sama pelajaran ini? Terus ada pelajaran yang kayak saya nggak lemah deh di pelajaran itu. Atau semuanya kamu rata, semua pelajaran bisa semua? Gimana? Ada nggak pelajaran yang disuka? Enggak sih Pak, semuanya sama. Semuanya sama ya. Iya. Jadi nggak ada beda-bedakan ya. Pokoknya semua pelajarannya apapun dipelajari dengan Iya. baik. Oke. Diego, ada nggak pelajaran yang menurut kamu suka banget di pelajaran ini sehingga kamu optimalkan, maksimalkan? Tapi kalau pelajaran yang lemah gitu ya, apa sih yang kamu lakukan? Saya sukanya matematika, terus yang lemah itu PPKN sih Pak. PPKN. Iya. Terus cara kamu untuk bisa survive di PPKN gimana? Jadi saya share sama teman-teman saya, misalnya saya mau ujian ya. Terus saya kan ketemu sama teman-teman saya itu sharing sama teman-teman saya, terus kayak tebak-tebakan gitu Kak. Misalnya Pancasila itu dirumuskan oleh siapa? Nah teman saya jawab, terus teman saya juga tanya saya. Jadi kayak tebak-tebakan gitu Pak. Terus mereka kan juga rangkuman ya, buat rangkuman. Nah saya pelajari rangkuman mereka, terus mereka juga mempelajari rangkuman saya. Oh, berarti kerjasama ya, belajarnya bareng-bareng gitu ya? Iya Pak. Oke, bagus sih, itu salah satu metode yang sebenarnya bisa saling support satu sama lain gitu ya. Teman kita ada yang bagus di bidang apa, kita bisa belajar dari mereka juga itu. Baik, Feli gimana Fel? Jadi ada nggak pelajaran yang kamu tuh oke banget di pelajaran ini, terus ada pelajaran yang lebih lemah? Sebenarnya sama kayak Selfie, saya juga rata sih Pak. Nggak ada yang suka banget itu. Mungkin ada, cuman saya kayak merasa biasa aja, sama aja semua Pak. Semuanya sama aja ya. Karena kan gini ya, sebenarnya semua pelajaran itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi itu bekal nanti, walaupun nantinya kalian waktu kuliah mau ngambil lebih spesifik pelajaran apa gitu, tapi semua itu bisa mendukung pilihan yang kamu pilih pada waktu kuliah nanti. Cinta, ada yang paling bagus atau yang paling nggak suka sih ada yang matematika. Iya, matematika itu paling lemah, sisanya ya dioptimalin di situ, soalnya matematika itu paling jelek. Terus langkah kamu apa untuk bisa mengantisipasi hal itu? Belajar sama yang jago matematika sih. Nah, bisa ditiru tadi cara Kak Diego ya. Siapa di kelas siapa? Cinta yang jago matematika. Kalau boleh sebut namanya Ella. Ella Iya. bagus matematika. Boleh tuh sharing gitu ya cara belajar, tebak-tebakan gitu. Supaya ya kamu juga nanti akan meningkat. Karena saya yakin tidak ada pelajaran yang tidak bisa dipelajari. Kadang kita merasa sulit itu karena mindset kita. Kita nutup merasa sulit banget pelajaran ini. Itu justru kita menutup pikiran kita untuk pelajaran ini nggak bisa masuk ke kita. Coba kalau kita positif statement gitu ya, langsung bisa lah, semua pelajaran bisa dipelajari, mungkin saja bisa gitu ya.
Mungkin ini aneh ya, yang terakhir ya, saya pengen tahu tips atau barangkali yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kira-kira untuk bisa berprestasi itu apa aja sih yang harus dilakukan, baik belajar di sekolah, baik belajar di rumah, kegiatan sehari-hari seperti apa, kemudian sosialisasi di sekolah, kalau waktu di kelas itu seperti apa, mungkin bisa share ya ke teman-teman supaya bisa saling berprestasi. Dari siapa dulu? Dari Diego. Oke. Biasanya disperse ya kalau gini man first. Iya. Ya, silakan. Gimana sih? Bisa di-share ke teman-teman semuanya. Tips saya itu kita itu harus nyari motivasi sih Pak. Misalnya kita itu mau ini, terus kita itu harus bisa membanggakan orang tua supaya orang tua itu bisa bangga sama kita. Terus motivasi kita itu misalnya beli mainan gitu Pak. Nah, kita itu harus pasang target supaya kita itu harus bagus di pelajaran, misalnya dapat 100 supaya orang tua bisa beliin kita mainan gitu Pak. Terus apa lagi ya? Di kelas gitu harus seperti apa belajarnya? Di kelas itu biasanya saya ribut ya. Ribut, kadang dengerin. Tuh. Tapi biasanya saya ribut sama teman-teman itu tentang pelajaran gitu. Oke, ributnya karena tentang pelajaran ya. Iya, jadi saya debat sama teman-teman itu Pak, biar bisa tahu yang benar mana, yang salah mana gitu. Oh, itu bagus dong. Berarti kan kerangka berpikir kita berjalan gitu. Ada informasi terus kita olah, kita saling berdebat, berargumen, nanti disepakati. Gitu. Belajar di rumah sesuai sama ini ya, Iya. tetap konsisten belajar. Tapi kalau lelah ya kita istirahat. Gitu. Oke, terima kasih. Dari Feli mungkin gimana Fel? Tips buat teman-teman. Yang pertama Pak, pastinya kita harus disiplin. Itu yang paling Disiplin. penting. Ini tadi motivasi ya, Ya. ini disiplin. Konsisten belajar dan Konsisten. dan kita juga harus mencari kita kelemahannya di mana. Seperti Diego tadi kan kelemahannya dia di mana, dia analisis ini tuh, dan saya juga saya lupa. Nah, solusi saya tuh gimana? Saya kalau misalnya mau ada tugas, ada mau disuruh ngapain gitu Pak di sekolah, itu kan pasti kan kalau lupa kita harus ada self reminder sendiri Pak, dimana kita bisa ingat, kita bisa lebih gimana ya Pak, disiplin, bisa lebih tertata lagi dari sebelumnya. Terus kedua, kita juga harus memperbanyak sosialisasi. Kenapa? Karena di situ kita kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita pasti semuanya akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, membutuhkan bantuan dari teman. Seperti saya tuh sebenarnya nggak suka matematika, dan di situ ada teman saya, kalau boleh disebut namanya AP, ya Pak. Nah dia itu kan pintar banget matematika. Nah di situ pas sebelum dia pindah, saya belajar dari dia. Kalau misalnya saya ada yang bingung, saya tanya dia Pak. Dan juga kalau teman-teman saya ada yang bingung, pasti saya juga bantu. Kan kita butuh sosialisasi kan. Betul. Ya begitu. Kita harus perbanyak memperbaiki hubungan dengan teman juga. Karena ya itu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah semuanya sendiri. Kita juga butuh bantuan orang lain. Ya. Saya setuju sih. Ya. Oke ya, terima kasih. Selanjutnya Selvi, apa sih yang bisa kamu sampaikan tipsnya kepada teman-teman, cara belajar dan lain supaya bisa Jadi berprestasi? kalau dari saya, cara belajarnya itu kalian itu jangan cuma belajar dari buku aja. Kalian juga bisa kayak cari di internet atau dimanapun, kayak buat tambahan informasi. Soalnya kadang kan beberapa itu ujian itu nggak semuanya muncul di buku kan. Jadi kita bisa memperluas pengetahuan kita di internet gitu. Sama juga kalau mau belajar itu harus konsisten belajarnya, jangan males-malesan atau nunda-nunda terus. Terus kalau misalnya udah buat target harus belajar segini, itu jangan kayak misalnya sehari doang rajinnya terus besoknya udah males-malesan lagi gitu. Oke, benar sekali ya, harus konsisten ya, jangan belajar cuma satu kali gitu ya, tapi lama, biar besok-besoknya udah nggak mau belajar. Baik, langsung dari Cinta sendiri gimana? Sampaikan ke teman-teman. Tips saya itu sama kayak Kak Diego.
Itu yang pertama itu motivasi, karena kita misalnya kalau nggak ada motivasi ya kayak ngapain kita ngerahin nilai gitu. Nah terus yang kedua tips saya itu mencari teknik belajar yang cocok bagi kita sendiri, karena kita tuh butuh teknik belajar itu agar bisa membuktikan kalau motivasi kita itu berhasil. Jadi kita itu misalnya kalau misalnya udah terbukti hasilnya ya otomatis seneng gitu. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali dari teman-teman kita yang berprestasi ini menyampaikan beberapa tips, beberapa pengalaman dalam belajar, dan juga barangkali kita bisa meniru ya, teman-teman yang lain juga bisa meniru cara belajarnya. Mungkin yang satu cocok untuk ditiru, mungkin yang lain juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang sesuai sama yang disampaikan dengan teman-teman di sini juga silakan bisa diadopsi. Tapi kalaupun belum sesuai sama cara belajar, bisa seperti Cinta tadi, browsing ya, cari tahu apa sih gaya belajar atau cara belajar yang memang efektif buat kalian di rumah. Oke, terima kasih banyak, waktunya kita sudah cukup, kurang lebih 30 menit ya. Kita ngobrol, ternyata nggak kerasa juga ya. Kita ngobrol saking asiknya gitu. Tapi nanti saya yakin nanti ada kesempatan kembali. Barangkali semester 2 bisa ketemu kalian lagi ya, dengan event yang sama, membicarakan tentang prestasi, kalian bisa meraih beasiswa lagi di semester yang kedua. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ini dulu kita say goodbye dulu ke semuanya. Oke, thank you and see you next time. Goodbye.